Pernah terlintas nggak di pikiran kalian kenapa kita orang Indonesia nggak bisa bahasa Belanda padahal kita dijajah mereka kurang lebih 350 tahun? Kalau kita bandingkan negara-negara bekas jajahan bangsa Eropa lainnya di Afrika, Amerika Latin, dan Asia, rata-rata bisa berbicara bahasa mantan penjajah mereka. Nah, karena aneh begini kita nggak bisa bahasa Belanda, yuk kita bahas alasannya bareng-bareng di video kali ini. Alasan pertamanya adalah banyak yang lupa kalau sejarah masyarakat di Kepulauan Nusantara itu tidak bermula saat Belanda datang, melainkan jauh sebelum menir-menir Belanda bercokol di tanah air kita. Contohnya, meskipun terpisah pulau-pulau, suku-suku di Nusantara diikat oleh adanya kerajaan-kerajaan besar yang datang silih berganti. Contohnya Majapahit dan Sriwijaya, hingga kerajaan-kerajaan Islam yang datang sesudahnya. Dengan entitas politik ini, kita sudah saling mengenal sejak lama dan juga tercipta jalur dagang antar suku bangsa di kawasan Nusantara. Interaksi inilah lama-kelamaan membentuk lingua franca atau bahasa persatuan yang dipilih dan digunakan untuk berkomunikasi antar suku bangsa yang mempunyai bahasa etnis berbeda-beda. Lingua franca ini adalah bahasa Melayu yang mulai populer digunakan di abad ke-7. Penggunaan bahasa Melayu disebut di-endorse oleh Kesultanan Malaka yang ada di daerah Malaysia kalau di zaman modern ini, di mana pendiri Kesultanan Malaka sebenarnya adalah abang-abang dari Sumatera. Oke, balik lagi ke topik. Jadi saat Belanda datang yang niat awalnya untuk berdagang, sebelum plot twist akhirnya mereka serakah dan mengubah niatnya untuk menjajah, bahasa Melayu ini sudah tersebar luas di Kepulauan Nusantara, utamanya untuk urusan perdagangan. Rupanya berbeda dengan bangsa penjajah Eropa lainnya, orang Belanda tidak tertarik untuk menyebarluaskan kebudayaan mereka, salah satunya bahasa Belanda. Udah dagang aja, titik. Waktu itu aja entitas resmi mereka di Nusantara adalah perusahaan bernama VOC sebelum di BUMN-kan oleh pemerintah Belanda kala itu. Ya, namanya juga perusahaan, tujuannya cuma 3, yaitu profit, dan profit. Oleh karena itu, melihat bahasa Melayu yang sudah tersebar, untuk efisiensi anggaran mereka tidak mengajarkan bahasa Belanda, tapi sebaliknya menggunakan bahasa Melayu yang telah luas dipergunakan. Simple, beres urusan. Yang penting nyuri kekayaan alam Nusantara, lanjut terus. Seiring berjalannya waktu dan seiring makin kayanya Belanda lewat pencurian hasil alam kita yang diangkut ke Belanda, di mana hal tersebut juga dimotori oleh tanam paksa, pemerintah penjajahan Belanda mulai berpikir untuk ngasih balik ke kita mulai diedukasi dan bahasa Belanda mulai diajarkan. Tapi, ada tapinya ya, mereka cuman ngajarin kaum pribumi keturunan ningrat aja. Kalau anak petani kayak mbakku mah lewat ya. Selain itu, di akhir-akhir masa kepemimpinan mereka di Nusantara yang telah dinamai Hindia Belanda sebelum di-kick oleh Naruto dan Luffy, menir-menir Belanda telah menstandarisasi bahasa Melayu ke dalam kurikulum sekolah-sekolah pribumi bahkan di pemerintahan. Jadi, makin berkembanglah tuh penggunaan bahasa Melayu. Teori lain kenapa bahasa Belanda tidak tersebar di Nusantara adalah bahwa bahasa Melayu ini sebenarnya sudah terlalu mengakar di Nusantara dan kemungkinan masyarakat memilih secara sadar untuk tidak mengadopsi bahasa Belanda. Entah teori mana yang lebih valid, intinya bahasa Melayu menjadi bahasa pemersatu yang paling masif digunakan oleh kalangan pribumi, sedangkan bahasa Belanda terbatas dipakai oleh kaum elit baik pribumi maupun company. Alasan berikutnya adalah rasisme orang Belanda terhadap kaum pribumi. Tahu nggak, di zaman penjajahan orang Belanda tuh enggan bahkan tidak mau berbicara bahasa Belanda ke kita orang pribumi. Mereka memilih berbicara bahasa Melayu ya meskipun belepotan. Mereka cuma sudi berbicara bahasa Belanda pada orang Belanda sendiri tentu saja dan bangsa kulit putih lainnya, orang timur asing dan juga sebagian kecil aristokrat kita. Lah kok gitu? Ceritanya orang Belanda menciptakan kasta di Nusantara. Kasta pertama adalah orang Belanda, kasta kedua adalah orang timur asing yakni pendatang Cina, India atau Arab, dan kasta terakhir pribumi. Wah, diskriminatif juga ya. Nah, untuk kasta pribumi sendiri atau kasta terakhir ini, Belanda tidak pandang suku. Orang Belanda tidak pandang bulu, mau kamu Jawa, Madura, Batak, Papua. Bagi mereka, kita kaum pribumi berkulit coklat dan berbadan kecil yang mereka juluki inlander. Uniknya, rasisme orang Belanda inilah yang memupuk nasionalisme kita.
Kita merasa senasib dan sepenanggungan. Kita sama-sama merasa didiskriminasi oleh Belanda dan mereka cuma mau berbicara bahasa Melayu kepada kita. Seakan-akan mereka tidak sudi orang rendahan seperti kita berbicara bahasa mereka. Inilah sebabnya bahasa Melayu makin mengakar dan tersebar menjadi simbol persatuan kaum pribumi. Rasa nasionalisme kaum pribumi atau inlander ini semakin kuat dan puncaknya pada tahun 1928 pemuda dari berbagai penjuru Nusantara berkumpul di Jakarta dalam suatu kongres. Di sanalah mereka menuangkan sebuah sumpah yang disebut Sumpah Pemuda, berisi 3 poin penting, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah loh, kok tiba-tiba jadi bahasa Indonesia? Katanya dari tadi bahasa Melayu yang tersebar luas di Nusantara. Jadi ceritanya bahasa Melayu yang ada di daerah jajahan Belanda, Hindia Belanda waktu itu memiliki varian atau ciri khas berbeda dari bahasa Melayu di daerah lainnya, seperti di Malaka misalnya. Karena bahasa Melayu di tempat kita banyak meminjam kosakata dari bahasa Belanda dan juga bahasa Arab. Oleh karenanya bahasa Melayu kita lebih tepat disebut dengan Indonesian Malay atau bahasa Melayu khas Indonesia. Inilah sebabnya para pemuda di momen Sumpah Pemuda menyebutnya bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu lagi. Sebenarnya bisa saja kita menyebutnya bahasa Melayu di poin ketiga Sumpah Pemuda, namun saat itu kita butuh simbol pemersatu. Jadi dalam tanda petik diciptakanlah bahasa Indonesia. Saat Jepang datang dan mengusir Belanda di era Perang Dunia Kedua dari Indonesia, Jepang juga memilih untuk melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Sebab bagian dari propaganda mereka adalah bahwasanya Jepang adalah saudara kita di Asia dan kita harus mengusir dan melawan bangsa kulit putih bersama-sama sebagai satu Asia di bawah komando Jepang. Seperangan Asia Timur Raya, seperjuangan, sehidup semati dengan Dai Nippon. Nomor 2, kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka sebagai anggota dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. Agar propaganda ini dipercayai, Jepang sengaja mengkampanyekan bahasa Indonesia, bukan bahasa Belanda yang notabene merupakan bahasa kaum penjajah kulit putih yang tidak disukai oleh Jepang sendiri. Namun singkat cerita, bangsa Jepang mulai mengalami kekalahan perang. Tak mau Indonesia jatuh lagi ke cengkraman barat, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Benar saja, dengan kekalahan total Jepang di Pasifik, kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan oleh Bung Karno. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kembali ke topik bahasa, dari momen proklamasi tersebut, para pejuang kita sepakat bahwasannya negara baru yang mereka ikrarkan akan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itulah alasan kenapa kita tidak bisa bahasa Belanda. Simpelnya karena sedari awal menir-menir Belanda tiba di Nusantara, mereka memang tidak mau menyebarluaskan bahasa mereka, bahasa Belanda, ke kalangan orang pribumi. Dan pada saat yang bersamaan bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca atau bahasa pemersatu yang sudah sangat mengakar. Itulah sejarah menarik bangsa kita di bidang bahasa. Menurut kalian bersyukur nggak sih kalau kita nggak bisa bahasa Belanda, atau malah kalian menyesal kenapa sih kita nggak bisa bahasa Belanda? Nah, kalian bisa tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena konten-konten menarik akan segera tayang. Sampai jumpa kembali.